Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa semua. Selamat datang di perkuliahan manajemen kuantitatif dengan pertemuan sesi 12 dengan topik pengambilan keputusan atau decision analysis ya. Nah, kita akan belajar di sini tentang konsep dasar teknik pengambilan keputusan, di mana perusahaan itu dihadapkan pada berbagai masalah, ada ketidakpastian, kondisi ekonomi, kerusakan dan lain sebagainya. Faktor spekulasi ya itu sangat mempengaruhi juga ya di dalam pengambilan keputusan karena berhubungan dengan risiko yang akan dihadapi ya. Risiko itu mengacu pada tingkat situasi di mana lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan atau probabilitas kemungkinan hasil bisa diestimasi. Jadi ada perhitungannya di sini. Nah, faktor ketidakpastian itu bisa diestimasi dengan teori probabilitas atau teori kemungkinan yang akan muncul dari masing-masing hasil berdasarkan informasi masa lalu ya. Kalau nggak ada trennya itu berdasarkan forecast ke depan ya. Nah, probabilitas itu ada dua macam, probabilitas objektif di mana diukur probabilitasnya diestimasi atau diukur. Probabilitas subjektif itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan perasaan karena sifatnya subjektif. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu ada berbagai sikap terhadap risiko. Ada yang sikap seorang investor atau Anda nanti sikapnya sebagai risk averter. Itu orang yang menghindari takut risiko ya. Misalnya karena investasinya terlalu tinggi ya, sehingga diharapkan dia ingin risikonya rendah mungkin ya. Risk netral, orang yang bersikap netral terhadap risiko ya. Dia memilah-milah investasi dengan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Risk lover atau risk seeker, ini orang yang sangat suka sekali mengambil risiko. Dia strategi dalam memilih investasi dalam tingkat risiko yang lebih tinggi. Semakin tinggi challenge ya, semakin dia tertantang. Nah, elemen-elemen dalam pengambilan keputusan itu ada tindakan, ada atau alternatif yang akan diambil. Ada state of natures ya, ada situasi di masa mendatang yang pada dasarnya sulit untuk diprediksi di luar kendali pengambilan keputusan ya. Siapa yang bisa memprediksi bahwa akan terjadi gelombang pandemik separah ini misalnya ya. Ini baru pertama kali di dalam sejarah ya. Semua harus work from home karena situasinya yang tidak memungkinkan. Tapi kita harus tetap optimis dari setiap state of nature ini yang tidak bisa diprediksi ya. Table payoff ya, tapi dari pengalaman yang saya ceritakan, dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, kita akan mudah-mudahan insya Allah bisa lebih baik ya. Ikuti protokol kesehatan, semoga kita bisa masuk dengan kondisi yang lebih baik di masa saat pandemik telah berakhir ya. Lanjut, tabel payoff itu menggambarkan hasil pertukaran kombinasi antara tindakan dan state of nature. Itu juga Anda bisa lihat di halaman keempat ya. Nah, metode pengambilan keputusan dalam kondisi yang ketidakpastian itu ada yang disebut namanya maximax, menghasilkan pilihan maksimum dari seluruh payoff keuntungan atau imbal balik hasil yang maksimum. Ada yang disebut maksimum ya, menghasilkan pilihan yang maksimum dari seluruh payoff keuntungan atau payoff atau pembayaran atau timbal balik ya, yang hasil yang maksimum. Ada yang disebut minimax ya, menghasilkan pilihan yang minimum dari seluruh payoff keuntungan, payoff timbal hasil yang maksimum. Ada yang disebut maksimum, ada yang disebut minimax, regret, ada yang disebut kriteria rationality, ada yang disebut kriteria Hurwitz, yaitu gabungan pendekatan yang pesimistik dan optimistik. Nah, konsep selanjutnya di dalam sesi ini kita akan melihat yang disebut pelajari tingkat pengembalian atau return. Jadi kamu
menginvest sebanyak 10 juta, tingkat pengembalian dari 10 juta itu akan berapa? Resiko dari setiap keputusan keuangan, kamu misalnya ingin mengalokasikan invest ke jenis investasi A dibandingkan B misalnya. Oh, ternyata B lebih beresiko, tapi menghasilkan pengembalian yang lebih bagus, ya, sesuai dengan tingkat pengembaliannya. Konsep dasarnya investor tuh suka return tapi tidak menyukai resiko, ya, sebagian besar. Nah, returnnya tinggi, resikonya juga tinggi. Returnnya rendah, maka resikonya juga rendah. Nah, itu tergantung pada sifat karakter dari portfolionya juga maupun karakter dari Anda sebagai pelaku bisnis misalnya. Nah, hubungan antara risiko dan return itu, ya, itu bersifat searah dan linier tadi kita lihat, ya. Nah, risiko aset itu ada yang basis berdiri sendiri, stand alone basis atau risikonya tunggal. Tapi ada juga risiko aset di dalam suatu portfolio beraneka ragam, ya. Nah, stand alone itu ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset aja. Jadi setiap aset dipisah, hitung secara terpisah. Nah, dalam kaitannya portfolio kontak, itu Anda harus lihat arus cash dari sejumlah aset yang digabungkan. Nah, risiko portfolio kemudian itu dilihat dari risiko yang sistematis, misalnya risiko pasar atau market risk. Dan risiko yang tidak sistematis itu sifatnya lebih spesifik atau diversible risk. Nah, diversible risk itu disebabkan oleh kejadian-kejadian yang sifatnya random, nggak teratur. Misalnya mogok kerja nggak bisa diteratur, tahu-tahu mogok, ya. Sukses atau gagalnya marketing program. Oleh karena itu, lihat historical kesuksesan dari suatu aktivitas. Biasanya kecenderungannya akan konsisten dengan historical yang lama. Tapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja berbeda. Karena market itu juga dinamis, ya. Efeknya terhadap portfolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Market risk, resiko pasar, resiko investasi misalnya. Inflasi, naiknya harga BBM, perang, ya. Resesi seperti di Amerika Serikat, konflik politik, ya. Di Amerika Serikat sekarang lagi isunya selain pandemik, bencana alam, riot, politik, wah luar biasa, resikonya cukup mengesankan, ya. Nah, return aset tunggal dan resiko tunggal. Kita masuk pada topik ini, ya. Yang dimaksud dengan return aset tunggal ini ada dua komponen yang disebut yield. Anda kalau di pasar saham itu ada yang disebut yield. Jadi komponen return yang mencerminkan aliran cash atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Misalnya surat berharga yieldnya secara kontinu akan Anda terima. Ada capital gain, loss atau capital loss, kebalikan dari capital gain. Jadi komponen return, penghasilan atau imbal balik yang merupakan kenaikan atau penurunan loss harga suatu surat berharga. Surat berharga itu saham, itu ada nilainya. Maupun surat hutang jangka panjang juga ada nilainya yang bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi investor, ya. Nah, return aset tunggal itu dihitung berdasarkan capital gain atau loss ditambah yield. Itu di halaman 18, ya. Formulanya bisa Anda lihat di halaman selanjutnya, di mana capital gain itu dilihat dari, ya, harga investasi saat ini dikurangi harga investasi tahun lalu dibagi dengan harga investasi periode tahun lalu, ya. Pengukuran risiko tunggal itu bisa dilihat dari nilai atau imbal balik yang diharapkan.
Kedua, berdasarkan tingkat deviasi standar imbal balik atau return yang diharapkan, atau menggunakan koefisien variasi. Formulanya bisa Anda lihat di halaman 21 khusus untuk return yang Anda harapkan. Nah, di sini Anda bisa lihat distribusi kemungkinan penggunaan distribusi probabilitas. Jadi kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas dari portfolio tadi bagaimana kejadiannya, ya. Ambil contoh probabilitas pada halaman 23 ini ada produk, ya. Martin product sama US product. Bagaimana kemungkinan probabilitas dari produk-produk tersebut di Amerika Serikat? Apakah kuatkah atau normalkah atau lemahkah dibandingkan dengan tingkat permintaan konsumen? Nah, Anda bisa lihat contoh penyelesaiannya pada halaman 24 hingga halaman 25. Di sini Anda dilihat pengembalian yang diharapkan berapa persen, ya. Semakin tinggi returnnya semakin bagus dalam kasus ini, ya. Kemudian kita akan membahas mengenai deviasi atau standar deviasi atau deviasi standar. Untuk mengukur apa? Kerapatan distribusi probabilitas. Semakin rapat semakin bagus. Jadi semakin kecil deviasi standar semakin rapat distribusi probabilitasnya. Sebagai akibatnya semakin kecil resikonya. Kalau deviasinya besar makin tinggi deviasinya, ya. Resikonya juga makin besar, ya. Bagaimana dengan koefisien variasi, ya? Jika dua investasi, salah satunya memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki standar deviasi lebih rendah. Nah, Anda bisa menggunakan koefisien variasi. Formula koefisien variasi ini Anda bisa lihat di halaman 29. Contohnya, itu Anda bisa dilihat dalam dua proyek yang berbeda. Mana yang return yang diharapkan dari kedua proyek A dan proyek B, bagaimana dasar standar deviasinya serta koefisien variasinya bisa Anda lihat di halaman 30. Dari kondisi ini Anda bisa menilai proyek B bagaimana terhadap proyek A, atau proyek A bagaimana resikonya terhadap proyek B. Demikian materi ini saya sampaikan supaya Anda kemudian bisa mempelajari atau mendalaminya lebih lanjut dengan kuis dan latihan-latihan tugas maupun latihan secara mandiri. Modul ini saya sampaikan untuk Anda pelajari secara mandiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai ketemu di pertemuan sesi berikutnya. Terima kasih.